Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan apakah akan menelan pil ajaib ini, kabut abu-abu di sekelilingnya melonjak ke arahnya. Kabut abu-abu adalah energi iblis dan ada banyak sumber energi yang murni dalam energi iblis ini. Pemberdayaan energi iblis, ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Sebelum Xiaoyan berniat menolak, energi iblis itu mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Hal ini langsung membuat pil ajaib di tubuh Xiaoyan berputar liar. Tetapi pada saat yang sama ada juga sumber energi murni mengalir di meridiannya. Saat ini jumlah fondasi Doqi yang dimiliki Xiaoyan adalah 640 juta. Untuk Dewa Bintang 9 di tahap penengah membutuhkan setidaknya 900 juta fondasi Doqi. Bintang Doqi memadat dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama masuknya energi iblis ini telah menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan Xiaoyan. Dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas kewarasannya. Xiaoyan mencoba yang terbaik menggunakan kekuatan jantung api untuk menekan energi jahat di tubuhnya. Warna pil ajaib juga berubah dari terang menjadi gelap. Kemudian dua pola muncul pada pil tersebut. Untuk sementara energi jahat ini masih membuat Xiaoyan antara kegilaan dan ketenangan. Dan ketika pola kelima muncul, pil ajaib yang semula bergelombang kini menjadi bulat. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan pil ajaib yang gelisah di tubuhnya. Perasaan tak terkendali melonjak dan energi jahat segera mempengaruhi pikiran Xiaoyan. Saat berikutnya Xiaoyan membuka matanya dengan tiba-tiba. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Tetapi segera semuanya tertutup oleh cahaya merah. Sial, aku tidak tahan lagi, ucap Xiaoyan dengan suara serak. Pandangannya menyapu dan kemudian mendarat pada sang ratu. Keinginan yang telah ditekan terlalu lama akhirnya pecah sepenuhnya saat ini. Begitu Xiaoyan bergerak, dia bergegas menuju sang ratu. Dengan kedua tangannya dia menarik tubuh halus sang ratu dengan keras. Kemudian merobek pakaiannya tanpa peringatan apapun. Di menara pembantaian tingkat ini hanya ada Xiaoyan dan Ratu Chen Xianyuan. Apa yang terjadi berikutnya dapat dibayangkan sendiri dan pemandangan ini sulit dikatakan. Xiaoyan yang dipenuhi energi jahat menjadi sangat agresif dan suara-suara centil dari sang ratu terus datang dan pergi dari waktu ke waktu. Hanya kelinci Bingyun yang dapat melihat pemandangan seperti itu. Untungnya dia hanya seekor kelinci. Jadi dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia hanya menganggapnya menjengkelkan, tetapi dia tidak berani marah atau berbicara. Kelinci Bingyun hanya bisa menelan kemarahannya. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Pada saat ini cahaya merah di mata Xiaoyan akhirnya menghilang. Baru kemudian energi jahat yang merusak pikirannya mampu ditekan. Ketika Xiaoyan mendapatkan kembali kewarasannya, dia melihat tubuh sang ratu sudah tanpa busana. Melihat ini hanya ada satu reaksi di wajah Xiaoyan, yaitu segera bangun dengan rasa malu yang luar biasa. Suamiku kebetulan sangat kuat, ucap sang ratu. Maafkan aku baru saja dikendalikan oleh energi iblis. Aku benar-benar minta maaf, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia berbalik dan tidak berani menatap langsung ke sang ratu. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak duduk untuk menstabilkan peningkatannya, tiba-tiba saja dia merasa kelembutan yang tak tertandingi datang merangkulnya dari belakang. Lalu ada aroma harum yang bertiup dari sisi pipinya. Energi jahat pada suamiku belum sepenuhnya hilang. Kamu tidak perlu malu. Sudah tugas dari istri untuk menghilangkan dahaga sang suami, ucap sang ratu. Kalimat ini membuat Xiaoyan tersentak dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ketika tubuh lembut itu dekat dengan punggung Xiaoyan, energi jahat yang telah ditekan dengan susah payah menyala lagi.
Xiaoyan ingin mengendalikannya, tapi energi jahat yang kuat membuatnya tak tertahankan. Terlebih lagi ketika kehangatan dan kelembutan terjalin di bibir Xiaoyan, hati Xiaoyan yang gelisah tidak bisa lagi dikendalikan. Namun ternyata adegan semacam ini tidak hanya melampiaskan energi jahat. Apa yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah fondasi Doqi di merdiannya meningkat lagi. Sekarang bintang Doqi di merdiannya sudah mencapai 700 juta. Rupanya sang ratu merupakan pelengkap yang hebat untuk Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya. Tidak menyangka bahwa energi iblis akan memiliki efek seperti itu. Hanya saja jika Cailin tahu akan hal ini, dia mungkin akan tercabik-cabik sampai mati. Untungnya ini adalah alam Xuanyin. Jarak mereka dipisahkan oleh dunia. Selama Xiaoyan merahasiakannya dengan baik, maka masalah ini seharusnya bisa dikubur dalam-dalam. Ini adalah cara bagaimana Xiaoyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dan pada saat ini dia merasa bahwa bintang Doqi di merdiannya memadat semakin cepat. Adapun kelinci Bingyun, dia naik turun dengan perasaan kesepian. Jika dia tahu seperti ini, dia pasti lebih memilih tinggal di bintang Wanxiang. Sementara itu Xin berganti di luar menara pembantaian. Jika seseorang melihatnya dari luar, seseorang akan menemukan bahwa seluruh menara pembantaian memiliki bentuk yang unik. Itu adalah segitiga besar. Lapisan bawahnya sangat luas dan tampaknya terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk sisi atas ukurannya semakin kecil dan semakin kecil. Setelah memasuki menara pembantaian, setiap orang harus berjuang untuk bertahan hidup. Sehingga dalam waktu singkat ada banyak keabadian kaisar yang tumbang. Hanya mereka yang lebih kuat yang bisa bertahan dan terus mendaki menara pembantaian di tingkat berikutnya. Dari 10.000 orang yang memasuki hutan belantara abadi, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan. Adapun Xiaoyan, setelah dia membunuh 2 pesaingnya di tingkat pertama, dia tidak secara paksa dikirim ke tingkat yang lebih tinggi. Itu berarti seseorang juga bisa memilih untuk berhenti. Namun sejak Xiaoyan memasuki menara pembantaian, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sekarang dia tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut abu-abu di sekitarnya. Tampaknya hanya orang-orang yang memiliki pil ajaib di tubuhnya yang tidak terpengaruhi oleh kabut abu-abu. Dengan cara ini seseorang bisa memasuki ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama setelah Xiaoyan memasuki menara pembantaian, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara abadi. Jika Xiaoyan melihatnya, dia akan dapat mengenali bahwa tim ini berasal dari Taisu. Itu karena tubuh mereka semua mengenakan armor dewa palsu. Total ada 5 orang di kelompok ini dan pemimpinnya berteriak dengan suara berat. Disinilah 893 dan 927 terakhir menghilang. Sepertinya mereka tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu siapa yang begitu berani memprovokasi orang-orang dari dunia Taisu. Bahkan jika mereka mati, kita harus menemukan armor dewa palsunya. Benda Taisu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang lain, ucap seorang pemimpin kelompok itu. Ya, perintah pemimpin 801 dimengerti, teriak mereka berempat menjawab serempak. Agar aman panggil dewa Taisu untuk mencegah kecelakaan, ucap pemimpin kelompok itu yang memiliki gelar 801. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berlima bergegas ke hutan belantara abadi. Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh 2 pria Taisu yang telah mati di tangan Xiaoyan. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sudah merapikan pakaiannya dan kabut abu-abu telah menghilang sepenuhnya. Ketika melihat sekelilingnya, dia mendapati adanya sebuah pintu cermin di bagian tengah yang sepertinya merupakan jalan menuju ke tingkat atas menara pembantaian. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang memasuki menara ini, dan mereka yang selamat dari pertempuran tingkat pertama pasti eksistensi kuat. Kekuatan mereka mayoritas sudah menjadi keabadian kaisar.
Bahkan dengan modal kekuatan seperti itu, masih ada banyak dari mereka yang telah mati. Bagaimanapun selalu ada yang lebih kuat, tidak peduli dimanapun seseorang berada. Yang kuat akan menjadi lebih kuat, sedangkan yang lebih lemah akan tersingkir oleh aturan. Ini adalah rantai kehidupan yang tidak dapat dirubah. Pada saat ini Xiaoyan siap bergerak dan memilih menyimpan 2 pil ajaib dari 2 pria yang dia kalahkan. Namun sebelum Xiaoyan memasukkan kedua pil itu ke dalam botol giok, dia mendapati bahwa kedua pil itu hampir menghilang dengan sendirinya. Sepertinya pil ini tidak bisa bertahan terlalu lama, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Tampaknya jika Xiaoyan tidak segera menelan sekarang, pil ajaib itu akan menjadi ketiadaan. Xiaoyan tidak punya pilihan. Hanya orang dengan energi iblis di tubuhnya yang bisa menaiki menara pembantaian ini. Jadi mau tidak mau dia harus menelannya. Bahkan jika Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe, dia tidak ingin kembali dengan cara ini. Tujuannya adalah menerobos ke tingkat keabadian Kaisar sesegera mungkin. Terlebih lagi ada seseorang yang harus diselesaikan Xiaoyan dalam perjalanannya, yaitu merebut avatar milik Zuci. Dia yakin bahwa setelah ini dia akan bertemu dengannya. Xiaoyan tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki avatar itu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa hanya pengikutnya sudah mencapai keabadian Kaisar langkah kelima. Jadi keberadaan avatar Zuci bisa dikatakan menjadi ancaman yang berpotensi besar bagi Xiaoyan. Menurut situasi, Zuci seharusnya sudah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Xiaoyan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain memilih untuk berhenti setelah mengetahui bahwa Xiaoyan bersama sang ratu. Zuci, cepat atau lambat kita pasti akan bertemu, ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Setelah berbicara, dia kembali menatap pintu cahaya. Tidak ada jalan pintas. Artinya seseorang diharuskan memasuki tingkat secara bertahap. Dengan cara ini siapapun yang menempati posisi terlebih dulu akan memiliki keunggulan, yaitu membuat formasi jebakan, kemudian menyerang secara diam-diam untuk membunuh pendatang baru. Gumam Xiaoyan memandangi pintu cahaya. Setelah itu dia melihat pil ajaib yang akan menghilang. Tanpa ragu lagi Xiaoyan melemparkan kedua pil tersebut ke dalam mulutnya. Segera energi iblis yang agung melonjak menuju pil ajaib yang sudah memiliki 5 pola di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi merah lagi, seolah-olah dia bisa melihat hasrat membara di matanya. Hanya saja kali ini Xiaoyan tampaknya siap. Kekuatan dari inti api di tubuhnya secara paksa menekan energi jahat. Xiaoyan duduk bersila di udara dan menekan energi iblis melalui kekuatan inti api. Meskipun sang ratu tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat ada kekecewaan di wajahnya saat ini. Pil ajaib 7 pola, ucap Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kedua pil ajaib telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pil ajaib 5 pola di tubuhnya. Dan dengan integrasi kedua pil ajaib itu ditingkatkan menjadi 7 pola. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang fungsi dari level 7 pola, dia percaya bahwa keberadaan ini pasti ada artinya. Setelah Xiaoyan berhasil menekan nafsu yang ditimbulkan oleh energi jahat, dia kembali membuka matanya menatap sang ratu. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Pipi sang ratu memerah. Melihat ini Xiaoyan buru-buru memalingkan mukanya. Dia tidak bisa membiarkan energi jahat yang telah ditekan begitu keras menjadi menyala kembali. Segera sosok Xiaoyan menyapu ke arah pintu cahaya. Tidak peduli bahaya apa yang akan terjadi nanti, tujuan utama Xiaoyan adalah menerobos ke tingkat keabadian Kaisar. Hanya dengan menerobos level keabadian Kaisar, dia bisa melakukan teknik penggabungan tubuh dengan banyak klon sekaligus. Selain itu, Xiaoyan memiliki ide yang berani merebut avatar milik Zuci. Meskipun Zuci dapat dianggap sebagai reinkarnasi dari Zuzang, dia tidak mendapatkan bantuan dari Shizun. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk merebut tubuh. Jadi begitu Xiaoyan diberi kesempatan,
Zuji tidak akan bisa menang melawan Xiaoyan. Faktanya kekuatan tempur Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia memiliki total 3 avatar, yaitu avatar Yuanzhen, avatar pemakan jiwa, dan avatar Taisu. Avatar Yuanzhen setara dengan keabadian kaisar di langkah keempat. Sedangkan avatar pemakan jiwa memiliki keunggulan mutlak atas serangan dan pertahanan jiwa. Energi yin yang dibentuk oleh puluhan juta jiwa memungkinkan Xiaoyan untuk berurusan dengan praktisi jiwa yang lebih kuat daripada tingkat domain. Adapun untuk avatar Taisu, kekuatannya berasal dari esensi darah keabadian. Selama Xiaoyan memiliki esensi darah abadi, dia dapat menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu jika Xiaoyan menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa melawan orang kuat di langkah kelima atau bahkan langkah keenam sekalipun. Pada saat ini Xiaoyan tidak ragu-ragu dan tenggelam ke dalam pintu cahaya. Kekuatan hisap membawanya ke tingkat atas menara pembantaian. Sang ratu memeluk kelinci Bingyun dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Setelah melewati sedikit kekacauan, lingkungan di sekitar berangsur-angsur menjadi jelas. Namun tepat ketika Xiaoyan tiba ke sini, dia merasakan rasa krisis yang kuat menyapu ke arahnya. Melihat serangan diam-diam ini, Xiaoyan langsung bergabung dengan avatar Yuanzhen hampir seketika. Detik berikutnya seberkas cahaya hitam meraung, seolah-olah itu telah mengunci lokasi di mana Xiaoyan muncul. Dan tampaknya musuhnya juga tahu di mana Xiaoyan akan muncul. Tubuh Xiaoyan bersinar dengan inti guntur, lalu serangan cahaya hitam itu jatuh pada posisi jantung. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan ditembak sejauh 100 meter ke belakang. Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Serangan itu menembus dagingnya, bahkan jantung yang berdetak di balik tulang dapat terlihat. Untungnya Xiaoyan bereaksi dengan cepat dan segera meluncurkan teknik penggabungan tubuh. Kalau tidak, seluruh tubuhnya akan musnah jika hanya tubuh dewanya yang menerima pukulan ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah sumber serangan cahaya hitam ini. Di kejauhan terlihat 3 sosok yang tergantung di udara. Ada deretan cahaya hitam misterius yang mengambang di belakang mereka. Jelas cahaya hitam barusan merupakan kekuatan dari formasi ini. 3 orang di udara memandang Xiaoyan yang menstabilkan sosoknya. Mata mereka sedikit menyipit, seolah-olah mereka tidak menyangka Xiaoyan bisa menerima pukulan mereka. Melihat dada Xiaoyan dengan asap hitam dan tidak menusuknya, dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan adalah besi yang keras. Kekuatan apa yang dia miliki? Tanya salah satu dari mereka. Agak aneh, jika dinilai dari auranya, kekuatannya hanya dewa petarung. Tepatnya dia hanyalah dewa bintang 9. Jawab salah satu di antara ketiganya. Dewa petarung bintang 9? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Pukulanku barusan sudah cukup untuk membunuh orang kuat keabadian di langkah pertama. Dan bahkan langkah kedua tidak dapat menerimanya. Bagaimana mungkin dewa pertempuran mengambil cahaya meteorku? Ucap salah satu dari mereka. Orang di tengah adalah yang terkuat dan dia merupakan penanggung jawab atas formasi. Aku baru saja datang ke sini. Sangat tidak baik bagimu untuk memberikan hadiah sebesar itu kan? Ucap Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya menatap ketiga orang di udara. Hidup dan mati adalah takdir. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Apakah kamu bisa bertahan hidup akan bergantung pada kekuatanmu sendiri? Ucap pria di tengah menanggapi Xiaoyan dengan suara dalam. Karena itu bukankah tidak adil jika kalian bertiga ingin mengalahkanku mengandalkan jumlah? Sejauh yang aku tahu, hanya 1 orang yang dapat dipromosikan di setiap tingkat atas. Apakah kalian bertiga akan saling membunuh setelah membunuhku? Ucap Xiaoyan. Adil? Tidak ada keadilan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Juga siapa yang memberitahumu bahwa hanya 1 orang yang dapat dipromosikan per tingkat? Ucap pria yang menjadi pemimpin di antara ketiganya. Xiaoyan tersenyum pahit. Sepertinya apa yang dikatakan pria bertombak sebelum memang benar.
Tapi dialah yang membohongi Xiaoyan pada awalnya. Tentu saja bahkan mungkin pria bertombak itu juga tidak tahu aturan tempat ini. Karena itu masalahnya, 4 orang yang bekerja bersama seharusnya lebih kuat daripada 3 orang. Kenapa kita tidak bergabung saja? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Maaf, hanya ada 3 orang dalam formasi ini. Kami tidak perlu tambahan. Ucap pria itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Sayang sekali, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, susunan cahaya di ujung berputar lagi. Segel tangan mereka bertiga bergerak. Kemudian hitam melesat ke arah Xiaoyan lagi dengan kecepatan tercepat. Tapi kali ini Xiaoyan sudah siap. Sayap dewa hitam muncul di belakangnya. Sosoknya tiba-tiba berbalik ke satu sisi hanya untuk mengelak. Setelah itu telapak kakinya terhentak dan langsung melesat mendekati ketiganya. Mencari kematian, teriak pemimpin kelompok itu ketika melihat Xiaoyan berani mendekat. Dia masih tidak menganggapnya serius saat ini. Itu karena fluktuasi energi yang berasal dari Xiaoyan tidak membuatnya merasakan ancaman apapun. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.